Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita terus membahas doa ul iftitah dan kita baru sampai pada bab awal-awal ya dari doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kulliha. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi la mudadda lahu fi mulkihi ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. Saya ingin membaca doa iftitah ini. Mana tadi? Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kullih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bijami'i mahamidihi, dengan seluruh tempat-tempat di mana Allah dipuji. Bijami, dengan seluruhnya, seluruh tempat-tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas seluruh nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahilladzi la mudadda lahu fil mulkih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki lawan dalam kekuasaannya. Wala munazi'a lahu fi amrih, dan tidak punya yang berani atau orang yang menentangnya dalam perintahnya, dalam urusannya. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu fi khalqih. Alhamdulillah, segala puji yang tidak punya syarik, sekutu di dalam penciptaannya. Wala syabiha lahu fi azamatih, dan Allah Ta'ala tidak punya yang menyerupainya, tiada serupa, tiada tara, tiada tandingan baginya di dalam keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. 3 kalimat atau 3 susunan yang dibangun oleh Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam, saya ingin membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kullih. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu fi khalqih wa la syabiha lahu fi 'azamatih. 3 ini yang akan kita bahas bersama-sama. Pertama, seringkali kita temukan doa itu mesti diawali dengan kata alhamdulillah. Tapi di dalam doa ini tidak hanya diawali dengan kata alhamdulillah, yang alhamdulillah itu artinya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam doa ini imam menegaskan dan memberikan takkid dengan kalimat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah bijami'i mahamidihi. Pertama pakai kata jami, berarti itu jamak, jumlah banyak, takkid. Mahamid itu juga ismul jamak yang juga memiliki makna banyak, kulliha sebagai takkid.
semuanya diceritakan oleh Al-Imam. Saya ingin bertanya sebuah pertanyaan, kenapa sih segala puji itu kemudian dinisbahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang mengucapkan alhamdulillah, diartikan segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kenapa kita boleh tidak kita memuji selain Allah Subhanahu wa taala? Kalimat ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Artinya tidak ada hal lain, tidak ada zat lain, tidak ada orang lain yang berhak untuk dipuji sama sekali. Kalaupun kemudian kita memuji orang lain, itu pada hakikatnya juga karena bersumberkan dari pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah kenapa segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, di dalam tafsir As-Safi karya Syekh Faidil Kasani, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam itu ditanya tentang tafsir alhamdulillah, ditanya tentang makna alhamdulillah. Al-Imam mengatakan faqala huwa annallaha arrafa ibadahu ba'dha ni'amihi alaihim. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan bahwa Allah Ta'ala ini telah mengenalkan kepada hambanya sebagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan kepada hamba-hambanya sebagian nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Akan tetapi sebagian nikmat yang Allah limpahkan kepada hambanya itu ternyata hambanya tidak mampu menghitungnya sama sekali. La yaqdiruna ala ma'rifatihi jami'an atau jami'a. Jadi nikmat yang sifatnya hanya sebagian itu, makhluknya Allah, hambanya Allah tidak mengenali sepenuhnya. Padahal cuman sebagian. Mereka tidak mengenali nikmat-nikmat yang hanya sebagian itu, dan juga tidak bisa mengetahui serta menghitungnya sama sekali. Paham itu ya? Padahal hanya sebagian nikmatnya Allah Ta'ala yang diturunkan kepada umat manusia. Maksud saya, Allah hanya mengenalkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Artinya Allah Ta'ala sudah melimpahkan banyak nikmat, tapi Allah hanya mengenalkan sebagian saja supaya umat manusia itu mengenali nikmat itu. Ternyata yang sebagian itu pun manusia tidak bisa mengenalinya, apalagi seluruhnya. Paham itu ya? Ini maksudnya. Yang sebagian saja, yang Allah kenalkan saja, umat manusia, hambanya tidak bisa mengenali secara utuh, apalagi seluruh nikmatnya Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan faqala qulu alhamdulillahi ala ma an'amallahu bihi alaina. Saat itu kemudian Imam Ali bin Abi Thalib, karena kamu tidak mengenali sebagian nikmat yang Allah kenalkan kepada kalian, sebagian yang dikenalkan kepada kalian, kalian saja tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengetahui secara utuh, apalagi keseluruhannya. Lalu bagaimana caranya? Bersyukurlah engkau kepada Allah dengan mengucapkan qulu alhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina. Ucapkanlah kalian segala puji bagi Allah atas apa yang Allah berikan, limpahkan nikmatnya kepada kita. Ini kalimat alhamdulillah. Ternyata wajar saja ketika kita pahami ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. In ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan bisa. Sebagian yang Allah berikan dan kemudian Allah kenalkan kepada kalian pun kalian tidak bisa memahami secara utuh. Toh itu baru sebagian. Lah kalau begitu bagaimana caranya? Bersyukur harus memahami tentang apa yang Allah berikan. Sementara nikmatnya Allah terlalu banyak dan kemudian yang sebagian yang Allah kenalkan pun kita tidak mengenalnya, maka kau tidak akanlah bisa bersyukur sama Allah Ta'ala kecuali hanya mengucap alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah itu adalah ungkapan ketidakmampuan seseorang untuk mengungkapkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Al-ajzu anisyukri syukra, pengakuan ketidakmampuan seseorang untuk mensyukuri Allah adalah bentuk syukur itu, yaitu ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah memiliki makna yang sangat dalam. Al-Imam Shadiq di dalam kitab Al-Kafi, Imam Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan ma'an amallahu ala abdin bini'matin saghurat au kaburat faqala alhamdulillah ala atau illa adda syukraha. Kata Imam Ja'far Shadiq, apapun yang Allah, nikmat yang Allah berikan kepada hamba, baik itu hamba nikmat kecil ataupun nikmat besar, lalu seorang hamba mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka ia telah melaksanakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kenapa rahasia kita ini selalu mengucap alhamdulillah. Ini satu sisi makna. Makna yang kedua, dari sisi perbuatan Allah. Kenapa kita harus mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tadi sudah kita jelaskan alasannya yang pertama. Alasan yang kedua, dari sisi fi'ilnya Allah, af'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Itulah Tuhanmu Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat ini apa maknanya? Maknanya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua yang ada di alam ini akibat dari fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut khaliqus syai'. Allah khaliqul alam. Allah menciptakan alam semesta ini. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bahwa seluruh keindahan yang ada di alam ini juga ciptaannya Allah ta'ala. Allah Ta'ala misalnya dalam firman-Nya, alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan keindahannya. yakni alam semesta diciptakan oleh Allah dengan indah. Artinya alam ini tidak diciptakan oleh Allah dengan apa adanya, sak dadine, ndak. Paham itu ya? Alam ini diciptakan oleh Allah dengan sepenuh keindahannya. Dengan semua keindahan yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah menciptakan semua alam, dan seluruh keindahan yang ada di alam ini juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap kebaikan atau kebaikan yang ada pada sesuatu semuanya adalah makhluknya Allah dan dinisbahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka berarti apa? Segala puji pantas ya, segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua keindahan berasal dari Allah. Oleh karena itu kita layak untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua alasan sudah kita sampaikan. Jadi kalian harus tahu kenapa orang mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya nikmat. Yang kedua, bahwa semua keindahan
sehingga segala puji, sesuatu yang bisa dipuji, indah, tidak, dan apa yang indah-indah itu berasal dari perbuatannya Allah Ta'ala atau tindakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian semua keindahan berasal dari Allah. Oleh karenanya kita mengucapkan alhamdulillah. Alasan yang ketiga, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Segala puji milik Allah, memuji Allah hanya pilihkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi nama, kalau tadi kita lihat dari sisi af'alnya Allah Ta'ala, dari khaliqiyahnya Allah Ta'ala, sekarang dari sisi asma Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah dalam Al-Quran mengatakan, dialah Allah yang tiada Tuhan layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia. Lahul asmaul husna. Allah itu punya asmaul husna. Apa asmaul husna? Asma-asma yang terpuji, namanya asmaul husna. Jadi nama-nama Allah terpuji disebut asmaul husna. Walillah dalam Al-Quran juga Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka berarti berdoalah kalian kepada Allah dengan perantaran asma-asma Allah yang indah itu. Berarti sebenarnya adalah Allah itu maha indah, jamil. Makanya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Dari asmanya adalah asmaul husna, artinya terpuji, indah, bagus. Berarti Allah adalah jamil. Sifat asmanya jamil, perbuatannya jamil, dan setiap kebaikan yang indah apa ini semuanya juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Tadi pertama, asma Allahil husna artinya adalah asma Allah itu indah. Karena asmanya indah, maka tidak akan ada perbuatan yang keluar dari Allah kecuali yang indah. Paham itu? Makanya kenapa kita sebut dengan asma Allahil husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua asma Allah, asmanya Allah adalah al-husna. Nah, karena asmanya Allah Ta'ala itu husna, berarti Allah Ta'ala adalah zat yang jamil, zat yang hasan, zat yang indah. Namanya indah, perbuatannya juga indah, dan seluruh keindahan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum? Bisa dipahami enggak? Ala kulli hal. Ini kenapa kita kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asmanya adalah indah, berarti Allah yang adalah indah, namanya indah, seluruh perbuatannya indah, dan semua keindahan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan bahasa lain, Allah Ta'ala itu terpuji, mahmud. Terpuji di mana? Namanya terpuji, perbuatannya terpuji, dan siapapun yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tempat-tempat yang di tempat pujiannya Allah, maka itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kau muji gunung misalnya, kau muji gunung, sebenarnya yang kau puji apanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita muji gunung kok tiba Allah Ta'ala yang kita puji? Pertama, gunung itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan keindahan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan gunung, kemudian Allah mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Ciptakan gunung, kemudian gunungnya diperindah oleh Allah Ta'ala, diciptakan dengan keindahannya oleh Allah Ta'ala. Berarti yang menciptakan gunung Allah, yang menciptakan keindahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita memuji gunung itu, oh betapa indahnya gunung itu, siapa yang kau puji? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bukan gunung? Gunung tidak bisa berbuat apapun.
Dia tidak berbuat apapun, dia tidak menciptakan apapun, tapi yang menciptakan keindahan dalam gunung hingga engkau tertarik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya di sini ya. Makanya kenapa kita ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, contoh lain lagi gunung, kita akan memberikan contoh tentang gunung. Allah taala Asmaul Husna. Karena Allah asma Allah Ta'ala itu al-husna, maka Allah tidak mungkin berbuat sesuatu yang buruk. Dia adalah indah, dia adalah hasan, dia adalah jamil. Allah jamil. Karena Allah jamil, maka tidak mungkin keluar dari apa yang dilakukan oleh Allah kecuali jamil. Jamil itu apa artinya? Indah. Allah indah, sifatnya indah, perbuatannya indah, dan semua yang diciptakan menjadi indah. Berarti keindahan segala sesuatu ketika kita tertarik, yang kita puji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kenapa alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bi jami'i mahamidihi. Ini luar biasa. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa mahamid itu jamak dari kata mahmadah. Mahmadah itu artinya adalah ismu makan. Mahmadatun mihmadatun ya. Mahmadah itu adalah ismul makan atau ismul zaman. Yang dimaksudkan di sini adalah ismul makan, yakni segala puji bagi Allah bijami'i mahamidihi, dengan seluruh tempat pujian-pujiannya Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Nah, tempat pujiannya Allah itu apa? Ala jami'i ni'amihi kulliha. Setiap tempat di situ ada nikmatnya Allah, tempat itu adalah tempat di mana untuk layak dipuji. Saya mendapatkan nikmat dari Allah, maka saya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena saya adalah tempat di mana saya harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu layak dipuji dikarenakan disitulah Allah memberikan nikmatnya. Disebut mahamid, jamak dari kata mahmadah. Allah mahmud, Allah yang terpuji. Mahmadah, tempat di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di sebuah tempat di mana terdapat nikmatnya Allah taala. Orang yang mendapatkan nikmat itu kan harus bersyukur. Berarti tempat yang di mana dia mendapatkan nikmat itu disebut mahmadah, tempat memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Makanya di dalam sholat subuh itu ada sebuah wirid yang bisa kita baca hampir sama, maknanya semacam kalimat tadi, subhanallahi kullama sabbahallaha syai'un, dan seterusnya itu insyaallah. Nah, selanjutnya adalah nikmat ya, kalimat nikmat itu tadi. Nikmat itu apa sih? Sebenarnya apa saja sih? Kalau tadi Al-Quran mengatakan in ta'uddu ni'matallahi la tuhsa. Kalau kamu ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tidak ada manusia yang bisa menghitung nikmatnya Allah Ta'ala, termasuk para nabi sekalipun. Nabi pun tidak akan pernah mampu menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah Sayyidul Mursalin wa Imamul Anbiya, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi afdalu khalqillah, tidak mampu menghitung nikmatnya Allah sebagaimana mestinya. Tidak ada. Kalau saja Nabi Muhammad tidak mampu, apalagi yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha adalah bentuk daripada pengakuan ketidakmampuan di dalam menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja? Nikmat apa saja. Nikmat itu tidak berarti bentuknya adalah materi saja. Nikmat itu bisa berbentuk materi, bisa juga tidak berbentuk materi. Makanya berarti ketika kita mengatakan alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha wa ala jami'i ni'amihi kulliha, itu artinya mencakup seluruh nikmat. Baik nikmatul wujud, kita ada ini, nikmatul wujud ini maksudnya kita ini diadakan oleh Allah Ta'ala merupakan kenikmatan tersendiri.
Kalau sekiranya kita tidak diciptakan, berarti kita tidak ada. Dan keberadaan kita bentuk sebuah nikmat tersendiri. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatul wujud. Atau seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan keberadaan kita. Kita diciptakan Allah taala menjadi ada, bersyukur. Sudah diadakan, kemudian kamu dikasih wajah yang indah, tampan, bersyukur. Allah jamil yuhibbul jamal. Sudah, bukan hanya itu saja, kamu dikasih nyawa, bersyukur. Kamu dikasih nikmat, makanan, macam-macam, bahkan alam semesta ini dicipta oleh Allah Ta'ala untuk kalian semua. Ini namanya sesuatu yang terkait dengan keberadaan kita. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu persoalan nikmat yang sifatnya di dunia maupun nanti nikmat yang ada di akhirat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah alhamdulillahilladzi la mudadda lahu fi mulkih. Al-mudad itu did ya, lawan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada persaingan lawan. Did itu didun, ada diddu hada, apa namanya? Apa? Lawan ya, atau apa istilahnya? Ya, bertentangan, itu berhadapan-hadapan. Ini bukan ini. Apa namanya? Nah, itulah ya. Mudad. Dalam kekuasaan Allah Ta'ala tidak ada. Allah tidak punya persaingan sehingga harus melawan. Allah tidak setuju, terus Tuhan yang satunya setuju. Tidak ada itu. Namanya mudad. Kalau Allah Ta'ala memutuskan A, maka yang terjadi adalah A. Tapi kalau karena tidak ada lawannya, berarti tidak ada yang mengatakan tidak. Itu berarti disebut Allah tidak punya lawan dalam kekuasaannya. Dialah pemilik utamanya dan tidak ada yang memilikinya. Kalaupun ada manusia yang memilikinya tentang sesuatu dalam kekuasaan itu dikarenakan biiznillah, bukan karena kekuasaan yang bersifat mutlak mustaqil seperti milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah la mudad, tidak ada lawan dalam kekuasaan. Wala munazi'alahu fi amrih. Tidak ada orang yang melakukan perlawanan, menentang keputusannya Allah dalam urusan itu, tidak ada. Amrnya Allah, keinginannya Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu maka terjadi. Tidak ada orang yang protes, tidak ada orang yang bisa menghentikan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun manusia, orang hebat apapun, tidak akan ada yang bisa melawan Allah atau menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Mau iso mabur, terbang, iso tenggelam ke dalam masuk ke dalam bumi, tenggelam ke dalam lautan dan lain sebagainya, tetap mereka tidak punya apapun. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lihat, ada orang yang ingin menghendaki Allah, menentang Allah. Coba misalnya ketika Allah Ta'ala ingin menurunkan hujan, bisa tidak orang itu kemudian menghentikan hujan itu? Dilarang. Ya Tuhan, jangan kau turunkan hujan. Dihentikan. Tidak ada. Ketika Allah Ta'ala misalnya mengirim panas yang sangat luar biasa tanpa air, situasi yang gersang, situasi yang sedang sulit, bisa enggak dia kemudian menumbuhkan bumi menjadi subur? Tidak mungkin. Ketika Allah Ta'ala itu sudah menghendaki bumi ini jadi gersang dan tidak subur, maka tidak seorang pun yang menyuburkannya atau melawan kehendak Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mematikan semua sumber air, ada enggak orang yang kemudian menentang Allah? Ya Tuhan, kau menghalangi atau menghentikan semua sumber air, saya yang akan mengalirkannya. Tidak mungkin terjadi. Allah Ta'ala ketika sudah memutuskan itu maka terjadilah. Jadi tidak akan ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang mau dimatikan sama Allah Ta'ala, dia protes, jangan kau matikan, saya akan hidup. Kalau kau matikan aku menghidupkannya. Kan tidak mungkin itu. Fulan dimatikan oleh Allah, terus ada orang bilang, enggak, Tuhan, saya akan menentang Tuhan dan saya akan hidupkan kamu. Itu kalaupun ada dalam film cerita, ya, film khayalan saja.
mati dihidupkan, kecuali orang itu menghidupkan dikarenakan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Allah diizinkan untuk Allah mengizinkan kepada Nabi Isa untuk menyembuhkan orang yang sakit dan bahkan menghidupkan orang yang mati. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan alhamdulillahilladzi la mudadda lahu fi mulkih wa la munazi'a lahu fi amrih. Ini sangat luar biasa bahwa dalam Al-Qur'an juga mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, al-amr, perintahnya Allah, keinginannya Allah, iradatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menghendakinya maka terjadilah, dan tidak ada sesuatu yang kemudian menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang terakhir. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu fi khalqih wa la syabiha lahu fi 'azamatih. Segala puji bagi Allah yang tidak ada syarik, tidak ada sekutu di dalam menciptakannya. Kalau kemarin Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam berbicara tentang tauhid dari segala sesuatu yang lainnya, sekarang beliau berbicara bahwa Allah Ta'ala itu tidak memiliki sekutu dalam ciptaannya. Yakni misalnya Allah Ta'ala menciptakan manusia, maka Allah bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Tidak ada. Allah Ta'ala menciptakan dalam khilqahnya atau dalam khalqnya, itu penciptaan khalq, yaitu makhluknya Allah sendirilah yang menciptakannya. Tidak ada syarik, tidak ada sekutu, tidak ada partner di dalam menciptakan atau membuat makhluk-makhluk yang lainnya ini. Semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada, semua yang kita saksikan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai ada orang yang menganggap ada orang yang telah mencapai pada maqam rububiyah dan uluhiyah. Ini tidak benar. Tidak ada seorang pun orang yang menganggap, yang merasa atau bisa mencapai pada maqam rububiyah dan maqamul uluhiyah. Tidak ada. Kalau maqam rububiyah dalam pengertian mengatur alam semesta, maka itu hanya Allah. Kalaupun ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah mengatur alam semesta, itu dikarenakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi rububiyatul mutlaqah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam beberapa ayat itu di surah terkait dengan tauhid, Allah bicara tentang rububiyahnya, kemudian ada makhluk-makhluk yang diizinkan untuk menciptakan sesuatu atau menurunkan sesuatu atau mengatur sesuatu. Itu semuanya adalah berasal karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan alhamdulillahilladzi la syarika lahu fi khalqih. Segala puji Allah bagi Allah taala yang tidak ada sekutu di dalam penciptaannya. Itu bagaimana itu? Misalnya Nabi Isa tiba-tiba disebut Khalik. Allah Ta'ala mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya Isa, kau bisa menciptakan kan itu di dalam Al-Quran itu kan disebutkan wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit thair. Nabi Isa menggunakan kalimat akhluk. Aku, dia adalah diutus oleh Allah Ta'ala kepada Israel sebagai seorang utusan. Aku datang kepadamu dengan membawa ayat dari Tuhanmu. Inni akhluqum, aku bisa menciptakan sesuatu untuk kalian. Dari apa? Minat tini, dari sebuah tanah. Kata Nabi Isa, aku datang kepadamu dengan membawa bukti dari Allah Ta'ala bahwa aku bisa menciptakan dari tanah untuk kalian kahai'atit thairi, sebuah bentuknya seperti burung,
fa anfukhu fihi. Kalau aku tiup ke dalam bentuk itu, maka kemudian jadilah dia sebagai burung. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu dia menciptakan tanah, mungkin dikepel-kepel apa gitu ya, dikepel-kepel di apa, terus template dibentuk kayak burung, dibentuk kayak burung. Setelah itu ditiup, bim salah bim, mungkin begitu ya, wallahu alam. Ternyata jadilah burung. Ini Allah Ta'ala menggunakan kalimat akhluqu, aku menciptakan untuk kalian sesuatu berbentuk burung yang aku buat dari tanah, kemudian aku tiup dan berubahlah jadi burung. Berarti Allah punya syarik di sini? Enggak. Allah menciptakan min la syai', min adamin, min la syai'. Allah mencipta segala sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Sementara Nabi Isa alaihi salatu wassalam menciptakan dari apa? Min tin, sesuatu yang sudah ada. Siapa yang menciptakan tanah ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang pertama, bahwa Allah Ta'ala khaliqun, disebut al-khaliq atau khaliqul kaun, adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Min la syai', min adam, dari sesuatu tanpa beban, tanpa bahan istilahnya. Tiba-tiba muncul. Sementara Nabi Isa meskipun dia mengatakan akhluqu lakum, aku menciptakan burung, tapi Nabi Isa menciptanya dari mana? Dia mengambil tanah yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Artinya dia tidak menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada, tapi dia menciptakan sesuatu itu dari sesuatu yang sudah ada. Paham itu ya? Seperti tukang membuat kursi, oke, kau sebut khaliqul kursi, tapi sebenarnya kau bukanlah menciptakannya, tapi merangkum dari sesuatu yang sudah ada. Kau susun, kau buat dengan kemampuannya, jadilah kursi. Nabi Isa juga begitu. Kau ciptakan burung itu bukan kau menciptakan dari awal, tapi engkau menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Apa itu? Tanah. Dan tanah itu buatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap tidak beda, tidak sama ya. Allah khaliqul mutlaq, khalaqahu min, yakni menciptakan makhluknya min adam, sementara Isa tidak. Itu satu. Makanya alhamdulillahilladzi la syarika lahu fi khalqihi wa la syabiha lahu fi 'azamatih. Ini pertama, menafikan semua dalam penciptaan syarikah di dalam situ, seperti kemarin kita pernah menjelaskannya. Yang kedua, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keagungannya. Tapi di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat. Pertama tadi sudah saya sebutkan, misalnya tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu disebut sebagai mencipta. Sebagai mencipta ya. Padahal Allah Ta'ala khaliqun. Ini Nabi Musa, Nabi Isa juga disebut sebagai pencipta. Tadi perbedaannya. Kalau Allah Ta'ala itu azim, agung karena menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada, maka makhluk yang lainnya dia memiliki menciptakan tapi dari sesuatu yang ada, yang sudah ada. Yang kedua, ada orang yang Allah Ta'ala menceritakan bahwa orang ini memiliki sifat sama dengan sifatnya Allah. Sami'um basir. Tidakkah keagungannya Allah Ta'ala adalah Sami'um basir? Iya. Makhluk ada yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai Sami'un basir. Waktunya sudah habis, saya akan percepat saja. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj thumma nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala mengatakan, dan aku ciptakan manusia yang berasal dari nutfah itu sampai kemudian jadi manusia. Saat itu kami jadikan manusia itu sami'an basira. Sami'an basira itu apa maksudnya? Maha mendengar dan maha melihat. Sama persis seperti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sami'un basir. Berarti sama dong keagungannya? Enggak. Apa yang ada pada manusia terbatas, dan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Dia berawal dari sesuatu yang diawali fihi ibtida, fi di awaliyah, sementara Allah Ta'ala tidak memiliki awaliyah walal ibtida walal nihayah. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, dalam ayat Al-Quran Allah mensifati seorang makhluk persis sifatnya Allah Ta'ala.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah bilang raufur rahim adalah sifat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad jauh berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Keagungan yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh berbeda dengan keagungan yang dimiliki oleh Allah. Keagungan Muhammad sallallahu alaihi berasal dari keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan wala syabiha lahu fi 'azamatihi, baik dalam keagungannya, kebesarannya, kesifatnya dan penciptaannya. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Agung dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihim al Fatihah qabla salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.